Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi. Kita mulai dari bab pertama, yaitu Introduction to Accounting and Business. Adapun buku dan slide yang saya pakai adalah dari buku Warren Revie and Duckhead yang edisi ke-27. Ditambah beberapa slide-nya ada tambahan dari versi-versi buku sebelumnya. Masuk ke pembahasan. Pertama kita akan membahas tentang nature of business and accounting. Apa itu bisnis? Bisnis adalah organisasi yang dia membutuhkan input berupa bahan baku dan tenaga kerja untuk kemudian dirakit dan menghasilkan barang dan jasa untuk diserahkan kepada customer. Itu adalah bisnis. Dan tujuan daripada bisnis yang paling utama itu adalah profit. Meskipun dewasa ini kita mendengar terkadang ada beberapa perusahaan yang tujuannya tidak hanya profit, tapi juga bagaimana people dan bagaimana kontribusi mereka kepada people dan bagaimana mereka merawat lingkungan, atau disebut juga dengan triple P. Profit, apa itu profit? Profit adalah selisih dari apa yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Profit adalah selisih dari apa yang diterima oleh perusahaan dari customer, dari pembayaran yang dilakukan oleh customer dikurangi dengan sumber daya atau biaya yang telah mereka keluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi profit adalah pendapatan kurangi beban-beban. Adapun macam-macam bisnis, ada bisnis yang bergerak di bidang jasa seperti transportasi, ini adalah maskapai penerbangan, ada Walt Disney, ada entertainment. Ada juga bisnis yang bergerak di bidang perdagangan, jadi dia beli dari diberi dari pihak ketiga untuk kemudian dijual kembali kepada customer. Dia beli dari supplier dan tanpa mengubahnya, dia kemudian menjualnya kepada customer. Adapun yang ketiga adalah manufacturing. Jadi dia beli bahan baku dari supplier untuk kemudian diubah menjadi barang setengah jadi dan diubah menjadi barang jadi, baru setelah itu dijual kepada customer. Nah, pada pengantar akuntansi kali ini kita akan berfokus pada dua saja, yaitu bisnis yang bergerak di bidang jasa dan juga bisnis di perdagangan. Mungkin di awal-awal pertemuan 1 sampai ke 5 kita akan membahas tentang bisnis yang bergerak di bidang jasa. Baru setelahnya kita akan membahas juga tentang bisnis yang berkutat di bidang perdagangan. Peran daripada akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan bagi pengguna yang melaporkan terkait aktivitas ekonomi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Jadi dengan adanya laporan akuntansi, perusahaan bisa melaporkan kondisi terkini dari perusahaan yang dimiliki oleh investor, yang diberi pendanaan oleh kreditor dan lain-lain. Jadi akuntansi adalah alat sebagai pertanggungjawaban terkait kondisi keuangan mereka terhadap stakeholder, pemilik, dan lain-lain yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Jadi akuntansi dia memberikan informasi kepada penggunanya. Pertama dengan beberapa cara pendekatan. Pertama, dia mengidentifikasi siapa user dari pengguna laporan keuangan. Apakah pihak internal seperti manajemen atau pihak eksternal, karena nanti laporannya berbeda. Seperti yang kita ketahui, kalau seandainya laporannya untuk pihak internal saja, maka itu disebut dengan managerial accounting. Tidak ada guideline khusus yang mengatur, dan angka-angkanya sangat detail karena sifatnya sebagai evaluasi internal. Tapi kalau itu untuk eksternal, maka itu disebut juga dengan financial accounting. Nah, financial accounting ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk diberikan kepada pihak eksternal, yaitu investor, ataupun juga pemerintah selaku pihak yang memiliki kepentingan untuk menarik pajak dari badan usaha. Jadi mereka memiliki banyak kepentingan. Jadi ada banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ada eksternal. Untuk eksternal ini disebut juga dengan financial accounting. Nah, financial accounting ini diatur sedemikian rupa, ada standar khusus
Ada standar khusus kalau di Indonesia disebut dengan SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Tidak boleh laporan keuangan yang bersifat finansial, financial accounting ini dibuat seenaknya. Jadi harus mengikuti rules, kaidah yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang ditulis menjadi Standar Akuntansi Keuangan. Jadi atau disebut juga dengan GAAP, General Accepted Accounting Principle. Jadi prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Kalau di Amerika itu disebut dengan FASB, kalau di Eropa disebut dengan IASB, International Accounting Standard Boards. Kalau di sini disebut dengan DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Mereka lah yang berdiskusi, yang memformulasikan standar akuntansi keuangan agar perusahaan-perusahaan bisa mengikuti apa yang mereka inginkan sebagaimana yang tertulis di standar akuntansi keuangan. Ada beberapa konsep dalam akuntansi keuangan. Pertama adalah business entity concept. Konsep entitas bisnis ini mensyaratkan bahwasanya aktivitas bisnis dicatat terpisah dari aktivitas pemilik, kreditor maupun bisnis yang lain. Jadi perusahaan, kalau seandainya owner, pemilik perusahaan itu memiliki usaha, maka pencatatan atas usahanya tersebut harus dibuat terpisah. Tidak boleh uang dari perusahaan kemudian digunakan dicampur dengan keuangan pribadi. Jadi ini disebut dengan business entity concept. Kemudian konsep yang kedua adalah cost concept, bahwasanya angka-angka yang dicatat pada akuntansi, pada laporan akuntansi, itu berdasarkan bukti yang objektif. Maka kita kenal dengan objectivity concept. Seperti halnya dengan kalau kita membeli sesuatu, kita membeli suatu peralatan, membeli mesin, harganya 100 juta. Maka ketika kita membeli mesin, kita akan mendapatkan bukti pembayaran. Kita akan mendapatkan bukti pembayaran atas mesin yang sudah kita beli. Nah, bukti pembayaran tersebut ketika kita sudah cocokkan dengan faktur pajak dan tagihan dari supplier dan lain-lain, baru akan kita catat sebesar 100 juta, yaitu disebut dengan purchase price. Adapun persamaan akuntansi, ini adalah persamaan akuntansi yang banyak digunakan. Ini yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh bisnis, perusahaan. Kewajiban adalah hak yang dimiliki oleh kreditor atas aset suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah ekuitas atau modal pemilik. Jadi kalau perusahaan memiliki aset, entah gedung, entah mesin, kas, dan lain-lain, maka kepemilikannya paling tidak terbagi menjadi dua. Bisa saja aset itu adalah milik pemiliknya, atau juga sebagian adalah hasil dari pinjaman yang diberikan oleh kreditor. Jadi aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Hal ini disebut juga dengan accounting equation atau persamaan akuntansi. Nah, ini jadi ini sama dengan tadi yang saya jelaskan. Jadi transaksi bisnis, nanti akan kita berikan ilustrasi bagaimana persamaan akuntansi terpengaruh oleh berbagai macam transaksi bisnis. Yang pertama adalah transaksi A. Jadi pada tanggal 1 November 2013, Bapak Chris Clark itu mendepositokan $25.000 pada akun banknya atas nama Net Solution. Net Solution ini adalah perusahaan jasa di bidang komputer yang didirikan oleh Bapak Chris Clark. Jadi pada sisi aset ada penambahan berupa fresh money, cash. Dan itu kita catat sebesar 25.000. Dan lawannya yaitu sama dengan kas. Kas ini diterima dari pemilik sendiri, dari si pemilik yaitu Chris Clark. Maka kita akan mencatat di sisi sebelah kanan yaitu ekuitas pemilik sebesar juga 25.000 kita catat sebagai capital atau modal.
Transaksi B, pada tanggal 5 November, Net Solution membayar 20.000 untuk membeli tanah sebagai tempat bangunan di masa yang akan datang. Jadi Net Solution punya kas fresh money $25.000, diambil 20.000, jadi kasnya berkurang 20.000 menjadi 5.000. Tetapi di sisi yang lain ada penambahan aset yang lain, yaitu berupa land atau tanah sebesar 20.000. Jadi ini hanyalah pergeseran internal saja di sisi aset. Cashnya berkurang 20.000, tetapi tanahnya bertambah 20.000. Jadi total aset adalah 25.000. Adapun ekuitas pemilik tidak terpengaruh sama sekali. Transaksi C, tanggal 10 November 2013, Net Solution membeli perlengkapan sebesar 1.350, entah printer atau tinta, cartridge, dan segala macam. Dan sepakat untuk membayar kepada supplier pada masa yang akan datang. Nah, jadi persamaan akuntansinya, Net Solution membeli perlengkapan, berarti Net Solution mendapatkan perlengkapan sebesar 1.350. Jadi perlengkapan ini masuk dicatat sebagai aset. Tetapi karena belinya ngutang, maka ada tambahan di sebelah kanan, yaitu liabilities, pos kewajiban. Rinciannya adalah hutang kepada supplier, atau disebut juga dengan accounts payable, sebesar 1.350. Ini kalau kita total nilainya adalah 5.000, 20.000, 1.350, kita akan ketemu angka 26.350. Begitupun juga dengan sisi sebelah kanan. Jadi sisi aset sisi sebelah kiri 26.350, sebelah kanan juga 26.350. Jadi harus balance, harus sama. Jadi ya ini saya pikir penjelasan dari tadi. Ini account payable dan ini adalah supplies tadi, ini perlengkapan. Kemudian transaksi D, Net Solution menerima kas sebesar 7.500 karena sudah memberikan jasa service kepada customer. Jadi bisnis yang menerima uang dari menjual barang atau jasa kepada customer, maka itu disebut dengan revenue. Dan revenue tersebut akan memperbesar ekuitas. Jadi, kas yang diterima itu berarti perusahaan mendapatkan kas. Kas berarti ada penambahan cash di sini, 7.500. Adapun di sebelah kanan, kita masukkan sebagai ekuitas. Di bawah ekuitas ada lagi yang namanya pendapatan jasa yang diperoleh, fees earned, sebesar 7.500. Jadi pendapatan dari customer itu memperbesar ekuitas dari perusahaan. Ini sama. Sampai ini. Jadi kalau seandainya perusahaan jasa, maka pendapatannya akan kita catat sebagai fees earned, pendapatan yang diperoleh. Tapi kalau perusahaan dagang, revenue pendapatannya disebut juga dengan sales atau penjualan. Adapun pendapatan yang lain tidak hanya dari penjualan kepada customer, tapi bisa jadi penjualan sewa, pendapatan sewa, bisa juga pendapatan bunga. Adapun account receivable adalah piutang, yaitu perusahaan pernah menjual kepada customer, tetapi belum dibayar oleh customer. Kemudian transaksi E, ini transaksi, ini adalah. Kemudian Net Solution, kalau Net Solution mengeluarkan kas untuk kas-kas yang dikeluarkan untuk menghasilkan revenue, maka kas tersebut disebut juga dengan beban, expenses. Contohnya ini adalah transaksi E. 30 November 2013, Net Solution membayar beberapa beban sebagai berikut. Ada beban gaji 2.125, beban sewa 800, beban utilitas, air, listrik, telepon 450, dan beban lain-lain sebesar 275. Beban itu kebalikannya dari pendapatan. Kalau pendapatan itu menambah ekuitas, beban itu akan mengurangi ekuitas. Jadi kenapa di sini ada tandanya negatif? Jadi kalau fees earned itu menambah sebesar 7.500,
Tapi kalau beban itu mengurangi sebesar beban yang tertulis. Jadi di sini wages itu wages expense, beban gaji mengurangi sebesar 2125, 800, min 450 dan min 275. Dan juga di sisi aset, total beban keempat beban ini adalah 3.650 dan sudah dibayarkan oleh perusahaan. Maka di sisi kredit, di sisi sebelah kiri, maaf, kita akan tulis 3.650. Adapun transaksi F adalah pada tanggal 30 November 2013 Net Solution membayar kreditor atas utang yang dia miliki sebesar 950. Jadi kalau sebelumnya Net Solution pernah membeli perlengkapan seharga 1.350, nah sekarang Net Solution bayar utang. Tapi bayar utangnya nggak penuh, 950. Maka 1.350 yang sebelumnya terhutang, ini saya perbesar saja, 1.350 yang sebelumnya terhutang, itu kemudian dikurangi 950. Jadi sekarang total hutangnya adalah 400. Adapun kasnya mengalami pengurangan sebesar 950. 8850 kurangi 950 menjadi 7.900. Kemudian transaksi G pada tanggal 30 November 2013 Chris Clark itu menetapkan bahwasanya perlengkapan yang masih tersisa pada akhir periode, pada akhir bulan adalah 550. Awalnya perlengkapannya adalah 1.350, tetapi kemudian di akhir bulan dilakukan penghitungan atau peninjauan dan ditemukan bahwasanya bukan 1.350, tetapi perlengkapannya masih tersisa sebesar 550. Berarti sisanya sudah terpakai habis untuk operasional perusahaan. Jadi kalau 1.350 awalnya, kemudian tersisa 550, maka selama bulan berjalan, beban perlengkapan yang terpakai adalah 800. Jadi di sini supplies-nya kita kurangi sebesar 800. Nah, adapun di sisi kanan, ini disebut dengan beban perlengkapan, supplies expense. Ini minus juga, jadi min 800. Jadi ini adalah supplies expense atau beban perlengkapan ini adalah mengurangi ekuitas. November 30, 2013, Chris Clark mengambil uang dari 2000. Mengambil uang dari Net Solution atau disebut juga dengan prive, pengambilan pribadi, sebesar 2.000. Ini kita catat sebagai drawing. Jadi ini mengurangi ekuitas ya. Jadi ini tandanya negatif. Jadi ekuitas akan berkurang sebesar 2.000. 2.000, kemudian aset berkurang juga karena ada penarikan uang sebesar 2.000, 7.900 kurang 2.000, asetnya sekarang kasnya sekarang menjadi 5.900. Jadi ini adalah ringkasannya dari berbagai transaksi yang kita lakukan tadi, mulai dari A sampai H. Ini kalau kita total di sisi aset 5.900, kas 550, perlengkapan dan tanah 20.000. Ini kalau kita total nilai ini pasti sama dengan yang ada di sisi sebelah kanan. Gabungan dari liabilitas, kewajiban dan juga ekuitas. Ini juga untuk kalau kita pahami dari transaksi yang sudah kita bahas tadi. Jadi owner's equity atau ekuitas pemilik itu dipengaruhi oleh 4 macam ini. Kalau ada investasi baru, dia akan menambah ekuitas. Jadi, kalau seperti yang tadi pertama kali, Chris Clark mendepositokan uang 25.000. Nah, 25.000 uang didepositokan atau investasi baru yang diberikan oleh pemilik itu akan menambah ekuitas. Tapi sebaliknya, sebagaimana transaksi yang terakhir tadi, ketika ada penarikan dari pemilik terhadap modal perusahaan, penarikan untuk kepentingan pribadi, maka itu akan mengurangi ekuitas. Jadi owners withdrawal atau prive, penarikan pribadi dari pemilik itu akan mengurangi ekuitas. Jadi ini jelas ya, ini adalah penambahan uang dari pemilik kepada perusahaan. Ini adalah penarikan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik. Kemudian revenue itu adalah menambah ekuitas. Adapun beban itu mengurangi ekuitas. Ini
Ini adalah rangkuman dari transaksi tadi A sampai H. Kemudian financial statement, jadi dari transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan tadi, maka akan dibuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan ini paling tidak terdiri dari 4 macam. Apa saja? Yang pertama adalah income statement, laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini melaporkan revenue dan expense pada periode yang sama based on matching concept. Maksudnya adalah bahwasanya revenue itu dilaporkan di laporan keuangan di laporan laba rugi pada saat perusahaan sudah memberikan jasa kepada customer, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Kemudian juga dengan expense. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan untuk memperoleh revenue itu dicatat pada bulan yang bersangkutan. Nah, itu disebut juga dengan matching concept. Selisih antara revenue dan expense itu kita sebut dengan net income atau disebut juga dengan net profit atau earnings. Kemudian kalau seandainya expense beban lebih besar daripada revenue, maka kita sebut dengan net loss atau kerugian bersih. Kemudian ada lagi yang, kalau tadi yang laporan keuangan yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi, maka yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Ini adalah laporan perubahan ekuitas, dia melaporkan perubahan ekuitas dari pemilik, apakah ada penambahan dari investasi, apakah ada pengurangan dari penarikan pribadi yang dilakukan oleh pemilik, apakah ada laba pada perusahaan selama periode berjalan, ataukah ada rugi. Itu semua dilaporkan pada Statement of Owner's Equity. Kemudian ada balance sheet atau neraca. Neraca ini bentuknya account form. Jadi ada dua bentuk sebenarnya, ada account form, ada report form. Kalau yang account form ini ada terbagi menjadi dua sisi. Sisi sebelah kiri adalah aset, sisi sebelah kanan adalah kewajiban dan ekuitas. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Ini kalau kita rangkum tadi transaksinya, jadi ada pendapatan sebesar 7.500, kemudian ada beban-bebannya ada 5, ada gaji, sewa, perlengkapan, utilitas, lain-lain. Ketemu bebannya adalah 4450, sehingga total revenue 7.500, total beban 4450, sehingga perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 3.050. 3.050 ini kemudian akan diteruskan ke laporan laba rugi. Jadi ini adalah first financial statement. Jadi laporan keuangan pertama kali yang dibuat itu adalah laporan laba rugi. Kalau sudah mendapatkan hasil dari laba rugi, yaitu berupa net income atau net loss, maka kita membuat yang namanya Statement of Owner's Equity, laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas pertama ada investment 25.000. Kemudian ini adalah investasi awal di transaksi yang A. Kalau kita ingat tadi Net Solution, Chris Clark mendepositakan uang kepada Net Solution. Kemudian ada net income. Nah tadi ini 3.050. Ini kalau kita membuat laporan perubahan ekuitas ini kita akan tuliskan di sini 3.050. Sehingga sekarang totalnya adalah investasi awal ditambah laba bersih, sehingga total ekuitas yang dimiliki oleh Net Solution adalah 28.050. Tetapi ada withdrawal, ada prefer sebesar 2.000. Maka sekarang netnya adalah 26.050 dolar. Ini adalah total dari nilai ekuitas. Ini belum selesai. Kemudian nilai ekuitas ini adalah menjadi salah satu komponen dari pembuatan neraca. Jadi kita ingat 26.050. Ini kalau kita buat neraca, maka di sini tampak 26.050. Jadi utangnya adalah 400. Dari mana 400? Dari tadi transaksinya kan beli perlengkapan 1.350, tetapi baru dibayar 950 oleh Net Solution. Jadi masih punya utang terhadap supplier sebesar 400. Nah, di sini total liabilitas dan total ekuitas
ketemu angka 26.450. Kemudian di sisi kiri, di sisi aset, ini ada kas 5.900. Kemudian ada perlengkapan 550, perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan, dan ada tanah. Ini totalnya 26.450. Jadi ini nilainya balance, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau tidak balance, ya berarti ada kesalahan dalam pembuatannya. Kemudian kalau kita rinci lagi di sini ada kas. Di sini kalau kita ingin rinci, kita bisa membuat yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3, operating, investing, financing. Jadi aktivitas operasional, aktivitas pendanaan, investasi, ataupun aktivitas pembiayaan. Dan mungkin income statement ini akan kita bahas pada pertemuan di akhir periode. Ini adalah contoh kecil dari laporan arus kas. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.